Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam ThingsMath YouTube channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang persentase di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu banyak sekali ya, salah satu contohnya adalah yang ada di dalam soal saya itu adalah tentang pajak barang dan jasa atau Goods and Service Tax. Dimana kalau di negara Singapura itu dibilang sebagai GST, mungkin kalau di negara Indonesia dibilangnya sebagai PPN, pajak pertambahan nilai, dan mungkin di beberapa negara dianggap sebagai VAT atau Value Added Tax. Oke, jadi dalam kasus kita yang pertama, sini ada orang yang bernama Nora, di mana Nora ini mengorder sup tom yum ya pada suatu restoran dengan harga aslinya adalah sebesar $10, kemudian mendapatkan diskon sebesar 15%, dan di dalam restoran tersebut ada namanya biaya service charge sebesar 10% dan juga GST-nya adalah sebesar 7%. Jadi kemungkinan besar kalau melihat kasus ini adalah restoran yang ada di Singapura ya. Oke, jadi kalau kita ketemu soal seperti ini yang harus kita pahami adalah yang dibebankan ke service charge itu adalah harga setelah mendapatkan diskon. Dan kemudian setelah dia dibebankan ke service charge dan hasil tersebut juga dibebankan untuk GST. Jadi di sini ada beberapa step yang kita harus selesaikan ya. Jadi di sini saya mengatakan adalah total yang harus dibayarkan oleh Sinora tersebut jadinya berapa sih? Maka itu ada beberapa step-step. Yang pertama adalah kita harus mencari dulu total yang harus dibayarkan oleh Sinora after diskon. Jadi karena dia mendapatkan diskon sebesar 15%, berarti yang harus dia bayarkan tinggal 85%-nya. Jadi kalau begitu, total atau kalau saya bilangnya adalah amount payable atau yang harus dibayarkan oleh Sinora gitu ya. Setelah diskon itu jadinya berapa? Maka saya di sini kata kuncinya adalah amount payable after discount itu menjadi 85%-nya dari harga yang semula atau market price-nya. Kenapa seperti itu? Karena dia mendapatkan diskon sebesar 15%. Jadi yang dibayarkan tinggal sisanya itu adalah 85%. 85% dari $10 itu sama dengan $8,5. Nah, inilah yang harus dia bayarkan setelah diskon. Nah, kemudian biaya setelah diskon ini atau harga setelah diskon inilah yang harus kena charge. Maka amount payable, harga yang harus dia bayar after service charge. Nah, kita harus mengerti, kalau dikatakan service charge berarti itu pajak itu menjadi tanggungan kita. Harusnya kita cuma membayar $8,5. Tetapi karena ada service charge sebesar 10%, berarti kita nggak mungkin hanya membayar $8,5. Berarti yang harus kita bayar adalah $8,5 ditambah 10% dari $8,5 atau menjadi 110% dari $8,5. Menjadi 110% atau 110% dari yang didiskon dari harga setelah diskon. Itu adalah 110% dari 8,5. Nah, 110% ini kan sama dengan 1,1, kamu kalikan dengan 8,5. Nah, nanti kamu akan mendapatkan angka sebesar $9,35. Jadi ya yang harga dia setelah mendapatkan service charge gitu ya. Itu adalah yang harus dia bayarkan adalah sebesar $9,35. Nah, kemudian kita harus mencari harga yang harus dia bayar itu setelah GST. Maka setelah GST itu jadinya sama prinsipnya. Nah, GST itu adalah sebesar 7%. Berarti dia nggak mungkin hanya membayar $9,35, tetapi dia membayarkan adalah $9,35 ditambah 7% dari $9,35 atau menjadi 107% dari harga setelah service charge, yaitu adalah sebesar 9,35. Nah, 107% itu sama dengan 1,07, kamu kalikan dengan 9,35. Sehingga ini nanti kalau kamu menghitung dengan kalkulator begitu atau kamu hitung manual, itu kamu akan mendapatkan menjadi $10,0045. Jadi, total yang harus dibayarkan oleh Sinora tersebut adalah menjadi 10, karena ini adalah buku luar ya, jadi komanya kamu ganti dengan titik 10,0045. Jadi inilah yang harus dibayarkan oleh Sinora dengan dia memesan 1 mangkok sup tom yum. Oke?
Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama ya. Kemudian kita akan nge-solve soal yang kedua. Soal yang kedua kurang lebih sama seperti ini tetapi dibalik. Di mana yang diberitahu adalah total yang sudah dibayarkan. Di mana kurang lebih sama kalau yang tadi kita diberitahu harga market price-nya atau harga aslinya, kemudian kita cari total yang harus dia bayar kalau ada diskon, ada service charge, sama ada GST. Nah, sekarang terbalik. Yang diberitahu adalah harga totalnya. Sehingga kita harus mencari tahu harga asli. Nah, jadi di sini si Nora ini memesan semangkok ramen ya di restoran Jepang, di mana restoran tersebut memberikan diskon sebesar 18% dan ada service charge-nya adalah sebesar 10% dan juga GST-nya adalah 7%. Dan total yang dia bayarkan itu adalah sebesar 10,13 dolar. Nah, sekarang kita harus mencari harga aslinya. Berarti itu ini sama aja kalau yang tadi kita ini di sini saya akan tunjukkan ada dua metode ya. Ada dua metode untuk menyelesaikan ini. Saya membuat dengan metode yang pertama begitu ya. Jadi metode yang pertama saya itu adalah saya anggap aja begitu ya. Harga aslinya itu atau market price-nya sebagai X. Ya, jadi market price-nya atau harga aslinya itu saya asumsikan sebagai X. Nah, kemudian yang market price ini harga aslinya itu kemudian mendapatkan diskon. Berarti yang harus dia bayar begitu ya. Amount payable-nya itu adalah after discount. Nah, karena diskonnya sebesar 18%, berarti yang dia bayar itu adalah tinggal 82% dari harga aslinya, itu adalah 82% daripada X. Nah, kemudian habis dia diskon, kemudian dia harus dibebankan biaya service charge, sehingga menjadi amount atau harga yang harus dia bayarkan setelah service charge itu menjadi sebesar 110% dari harga setelah didiskon, yaitu adalah 110% dari 82% dari X. Nah, kalau ini adalah sebesar 0,82 begitu ya. Nah, kalau ini menjadi 1,1 dikali dengan 0,82X. Nanti kalau kamu hitung itu kurang lebih angkanya adalah 0,902 seperti itu ya. Nah, tapi kalau saya nanti akan menggunakan yang hanya ini saja. Tuh, kalau kamu bisa hitung pakai kalkulator, angkanya adalah 0,902 seperti itu. 0,092 X ya. Oke. Kemudian setelah itu kita harus mencari amount payable, harga yang harus dia bayarkan after GST. Nah, after GST ini berarti menjadi 107%-nya. Jadi 107% dari yang ini after service charge. Nah, di sini saya menggunakan angka yang ini tadi ya. Jadi 107% dari 110% dari 82% daripada X. Nah, inilah yang sama dengan 10,013 tadi. Harga yang dia harus bayarkan. Nah, dari sini kita bisa tahu apa? Bahwa 10,13 itu sama dengan 107% dikali 110% dikali 82% dikali dengan X. Nah, yang kita cari adalah nilai X. Nah, dari sini ini sama dengan 107% itu kan berarti kan sama dengan 107/100. Kemudian yang 110% itu ini kan sama dengan 11/10. Kemudian yang 82/100 ini atau 82% ini saya bisa kecilkan menjadi 41/50 ya. Nah, lalu kemudian dikali dengan X. Sehingga itu harus sama dengan 10,13. Sehingga mendapatkan nilai X, ini gampang sekali ya. Sehingga nilai X itu sama dengan 10,13. Kamu kalikan dengan 1000 di sini. Kamu kalikan dengan 5. Berarti kamu kalikan dengan 50.000 ya. Oke. Kemudian yang 107 dibagi dengan 107 dikali 11 dikali sama 41. Nanti kalau kamu hitung, itu kamu akan mendapatkan angkanya adalah sebesar 10,4958. Nah, karena di dalam soal ini diminta adalah round off to decimal places,
Berarti kita bulatkan ke dalam dua angka signifikan ya, atau dua desimal aja, sehingga menjadi 10,50. Karena angka ketiganya adalah 5, berarti lebih besar. Karena lebih besar daripada 5, sehingga naik ke atas, sehingga menjadi dia 49 ditambah 1 menjadi 50. Sehingga menjadi 10,50. Sehingga harga aslinya pertama banget dari ramen ini adalah sebesar 10,50. Seperti itu ya. Itu adalah metode yang pertama. Dan metode yang kedua, begitu ya. Ini kita bisa buat seperti ini ya, yang untuk metode yang kedua. Metode yang kedua itu sebenarnya adalah kita berpikir terbalik. Nah, jadi kan awalnya adalah market price. Gitu ya. Kemudian, habis itu dia mendapatkan diskon sebesar 18%. Sehingga, after di diskon, berarti dia harus membayar cuma 82%-nya lagi dong. Nah, kemudian habis itu dia dibebankan service charge begitu ya. Service charge sebesar 10%, berarti yang dia bayarkan menjadi 110% dari after diskon atau harga setelah diskon. Kemudian ini kena beban pajak lagi GST sebesar 7%, berarti yang dia bayar menjadi 107%. Nah, inilah yang menjadi sama dengan 10,13. Nah, berarti kalau begitu, kita harus berpikir mundur. Nah, 10,13 ini adalah harga setelah GST. Berarti kita harus mencari harga sebelum GST. Maka, amount payable atau harga yang harus dia bayar before GST itu menjadi apa? Adalah harga totalnya yang which is adalah 10,13, kamu bagi dengan 107%. Nah, 107%. Kenapa harus dibagi dengan 107%? Karena harga aslinya pada saat sampai kepada GST setelah dia mengalami diskon, kemudian service charge dan juga GST sebesar 7%, itu berarti yang kamu bayar adalah 107%-nya. Berarti kalau kamu ingin mencari harga before GST, berarti ya kamu bagi dong. Kamu bagi sebesar dengan 107%. Nah, nanti di sini kamu akan mendapatkan itu kurang lebih adalah 9,467. Nah, berarti kamu sudah dapat nih harga yang harus dia bayar sebelum GST. Berarti kembali lagi nih. Nah, sebelum GST berarti kamu udah dapat nih. Nah, kemudian berarti kamu harus mencari harga sebelum service charge. Nah, berarti amount payable before service charge. Before service charge berarti harga sebelum GST ini harus kamu bagi dengan 110%. Berarti 9,467 ini kamu harus bagi dengan 110%. Which is kamu akan dapat sebesar 8,606 dolar. Nah, inilah harga sebelum service charge. Nah, habis itu kalau udah service charge ya berarti kamu tinggal mencari amount payable atau harga yang harus dia bayar before diskon. Nah, kalau kamu ingin mencari harga sebelum diskon, itu kan berarti kamu mencari market price-nya. Nah, berarti itu sama dengan harga sebelum service charge dibagi dengan 82%. Karena harga setelah diskon itu kan yang dia bayarkan hanya 82%-nya lagi. Karena mendapatkan diskon sebesar 18%. Sehingga harga sebelum service charge yaitu adalah 8,606, ini kamu harus bagi dengan 82%. Nah, nanti dari sini kamu akan bisa aja hitung manual atau kamu tekan kalkulator kamu. Nanti kamu akan ketemu angkanya adalah 10,495. Nah, yang diminta adalah di round off-kan atau dibulatkan ke dalam dua angka satuan menjadi 10,50. Jadi sama saja ya. Nah, untuk kasus ini, kamu bisa pakai metode 1 atau pakai metode 2. Nah, terserah kamu, nyamannya kamu seperti apa. Itu adalah pembahasan untuk soal yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang soal yang ketiga. Nah, untuk yang soal yang ketiga, kita akan berbicara tentang komisi. Jadi, di sini ada namanya lisin, di mana pendapatannya lisin per bulan itu adalah total daripada salary-nya dia, yang which is hanya $500, ditambah dengan
komisinya dia atau besar komisinya. Nah, besar komisi ini tergantung dari total penjualan dia per bulan itu. Nah, di mana hitungannya adalah komisi itu dapatnya adalah dari 4% dari total penjualan. Nah, di sini diberitahu di dalam kasus ini, income-nya dia per bulan itu adalah $1.220. Nah, kita harus mencari tahu total penjualannya pada bulan itu. Berarti ini kan soal yang gampang banget. Nah, kita harus mengetahui bahwa income atau total income yang didapatkan oleh Lisin per bulan itu adalah salary-nya dia ditambah komisinya dia. Nah, di mana income-nya adalah 1.220 dan total basic salary-nya adalah, artinya dikatakan basic salary-nya adalah dia nggak kerja apa-apa, perusahaan tersebut atau orang tersebut yang menggaji dia akan membayar dia $500. Nah, tapi kalau dia ingin dapatkan gaji yang jauh lebih banyak, ya berarti dia harus bekerja lebih rajin. Artinya dia harus menjual barang-barang jauh lebih banyak, begitu ya. Sehingga dia sebesar $500. Nah, dari sini kita harus mencari tahu komisinya berapa. Sehingga komisinya dia di dalam bulan tersebut ya tinggal dikurangin aja dong dari total income-nya dengan salary-nya. Sehingga komisinya adalah 1.220 dikurangi dengan 500 sehingga menjadi 720. Inilah total komisinya dia di dalam bulan tersebut. Nah, di mana untuk mendapatkan komisi itu adalah 4% dari total penjualannya dia. Berarti komisinya dia yang sebesar $720 ini adalah 4% dari total sales, dari total penjualannya dia. Nah, kalau 4% dari total penjualan itu adalah sebesar $720, berarti kita harus mencari 100%-nya. Gitu ya. Maka 100%-nya tinggal gampang banget. Tinggal yang 720, kamu kalikan aja dengan 25. Kok bisa? Karena 4% dari total penjualan sebesar 720, berarti kalau saya ingin mencari 100% ya berarti kita harus berpikir 4 diapain ya supaya jadi bisa 100? Ya dikalikan 25. Berarti 720 kamu harus kalikan dengan 25, maka kamu akan mendapatkan 100% dari total penjualannya dia. Begitu ya. Sehingga kalau kamu hitung nanti 720 dikali 25 itu adalah sebesar 18.000. Nah, dari sini kita bisa mengetahui total penjualannya si Lisin di dalam bulan tersebut itu adalah sebesar $18.000. Gitu ya. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 3. Dan kita akan lanjutkan untuk jawaban yang soal nomor 4. Oke. Untuk soal nomor 4, ini soal yang begitu menarik ya. Jadi di sini ceritanya ada Shirley. Shirley ini membeli mesin fax. Nah, kemudian dia jual kepada Devi dan dia mendapatkan untung 25%. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Berarti ketika si Shirley menjual barang ini kepada si Devi, berarti si Devi akan membayar jauh lebih mahal daripada yang dibayarkan oleh si Shirley. Begitu ya. Kenapa? Karena waktu Shirley jual barang ini kepada Devi, si Shirley mendapatkan untung sebesar 25%. Jadi kalau kita asumsikan si Shirley membayar 100%, begitu ya, terhadap fax machine, maka si Devi harus membayar 125% dari yang dibayarkan oleh si Shirley. Nah, kemudian si Devi kemudian jual barang ini lagi gitu ya, atau jual fax machine ini kepada si Amira. Dan dia loss sebesar 25% dari harga yang dia beli dari Shirley. Nah, di mana si Amira itu membayarkan kepada si Devi itu sebesar $360. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga aslinya si Shirley membeli fax machine tersebut. Nah, ini adalah soal yang begitu gampang ya. Jadi, kalian harus memahami waktu Amira membayarkan sebesar $360 itu adalah 75% dari harga yang dibayarkan harga yang harus dibayarkan Devi dari Shirley. Maka kalian harus memahami kenapa jadinya 75? Karena waktu Devi jual barang tersebut kepada Almira, dia mengalami kerugian. Berarti total uang yang dibayarkan oleh Almira yang sebesar $360 tersebut merupakan 75%
dari yang dibayarkan si Devi kepada si Shirley. Sehingga saya bisa tuliskan bahwa 75% dari harga Devi buy from Shirley gitu ya, itu adalah sebesar $360. Jadi kalian harus paham, $360 ini adalah 75% dari yang dibayarkan si Devi, atau dari total Devi beli barang atau fax machine ini dari si Shirley. Nah, sekarang kita harus mencari 100%-nya. Maka 100%-nya atau kita harus cari itu 1%-nya ya. Maka 1% dari price of Devi buy from Shirley, begitu berarti kan tinggal gampang sekali. Yang $360 kita bagi dengan 75, gitu ya. Nah, kemudian berarti 100%-nya kita tinggal kalikan 100 aja begitu ya. Sehingga 100% dari harga yang dibayarkan Devi atau yang dibeli Devi dari si Shirley itu tinggal 360 dibagi 75 dikali 100. Sehingga ini menjadi 3, ini menjadi 4. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan bahwa harga atau uang yang harus dikeluarkan Devi ketika membeli dari Shirley itu sebesar $480. Inilah harga waktu Devi beli dari Shirley. Nah, kemudian kita harus mencari tahu harga waktu Shirley beli pertama kali. Nah, berarti kalian harus memahami $480 ini kan adalah yang dibayarkan Devi kepada Shirley, di mana Shirley mendapatkan untung 25%. Berarti dengan kata lain, $480 ini adalah 125% dari harga asli atau dari harga yang dibayarkan si Shirley waktu beli fax machine ini. Sehingga 125% dari cost price atau harga asli itu adalah $480. Sehingga 1%-nya dari harga aslinya itu berarti kan tinggal 480 kita bagi dengan 125, begitu ya. Sehingga 100%-nya berapa? Ya sudah, tinggal kita kalikan dengan 100 aja. Gitu ya. Sehingga menjadi 480 dibagi 125 dikalikan dengan 100. Sehingga kalau kita sama-sama bagi dengan 25 menjadi di sini 4, kemudian di sini 5, kemudian 480 dibagi dengan 5 itu adalah sebesar 96. Sehingga 96 kamu kalikan dengan 4 itu akan menjadi 384. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa harga pertama kali atau harga atau uang yang harus diberikan Shirley untuk membeli fax machine tersebut hanya sebesar $384. Itulah harga cost price-nya atau harga aslinya daripada fax machine ini. Oke. Kita akan bahas soal yang terakhir ya. Jadi presentasi atau percentage di dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama tadi kita ngomongin GST, kemudian kita ngomongin waktu kita ngomongin GST kita juga ngomongin tentang service charge, diskon di dalamnya. Kemudian kita juga bisa mencari profit sama loss, laba atau rugi. Kemudian yang terakhir, kita bisa juga mencari yang namanya perbandingan begitu ya. Nah, di sini kita akan melihat di soal yang terakhir ini tentang perbandingan. Jadi di sini ada Amira, begitu ya. Di mana Amira ini dikatakan itu 8% jauh lebih tinggi daripada Wizian. Dan pria itu 10% jauh lebih pendek daripada Wizian. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kita harus menyatakan tinggi Almira itu sebagai persentase daripada
pria. Maksudnya apa sih? Jadi kita harus mencari tahu Amira height, tingginya si Amira itu sama dengan blank 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 berapa persen dari Priya's height, dari tingginya si pria. Pria. Jadi sebenarnya soalnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita ingin nge-solve problem ini gitu ya, maka yang kita harus memahami adalah kita harus tahu dulu tingginya si Amira. Ya, jadi dalam kasus ini kalau saya menyelesaikan soal ini, jadi saya asumsikan dulu atau saya misalkan dulu tingginya si Amira. Nah, dalam kasus ini saya asumsikan atau saya simbolkan tingginya si Amira itu sebagai X. Nah, kemudian di sini kita harus memahami bahwa 108% dari tingginya si Huizian itu sama dengan tingginya Almira. Karena di sini dikatakan apa? Amira itu 8% jauh lebih tinggi daripada si Huizian. Berarti secara logika si Amira itu kan jauh lebih tinggi. Berapa persen dari si Huizian? 108%. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa 108% dari Huizian height, dari tingginya si Huizian, itulah tingginya si Amira atau sama dengan X. Sehingga 108% daripada Huizian height atau dari tinggi dari Huizian itu sama dengan tingginya Almira. Sehingga kita harus mencari tahu 100%-nya dari tingginya si Huizian begitu ya. Maka kalau 108% of Huizian height itu adalah X, maka 1%-nya menjadi Huizian height. Ya tinggal kita bagi aja begitu ya. Sehingga menjadi X per 108. Nah, kalau kita ingin mencari 100%-nya, maka 100% daripada Huizian height itu berarti menjadi X per 108 dikali dengan 100. Nah, kalau kita kecilkan ini sama-sama kita bagi 4, sehingga kita bisa mengetahui bahwa 25/7 X itu adalah tingginya si Huizian. Begitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui tingginya Huizian itu sama dengan 25/27 dari tingginya Amira. Nah, kemudian karena diminta adalah persentasenya Amira, tingginya Amira itu sama dengan berapa persentasenya pria, berarti kita harus mencari tahu tingginya pria. Nah, di mana kita mengetahui tingginya pria gitu ya? Itu adalah, di sini diberitahu di dalam soal adalah pria is 10% shorter than Huizian, di mana dikatakan bahwa si pria itu 10% jauh lebih pendek daripada si Huizian. Berarti logikanya tingginya si Huizian itu adalah 90% dari tingginya si Huizian. Sehingga pria height itu sama dengan 90% dari tingginya si Huizian. Berapa tingginya si Huizian? Itu adalah 25/27 dikali X. Sehingga 90% itu kan sama dengan 9/10 dikali dengan 25. 27 dikali X, ini kita bisa kecilkan begitu ya. Nah, di sini kita bisa kecilkan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui tingginya si pria itu sama dengan 25/30 dari tingginya si Amira. Sehingga kita kan diminta mencari persentasenya Amira sebagai representasinya atau persentasenya si Pria, maka itu gampang sekali. Maka tinggal kita hanya perlu mencari required percentage. Nah, jadi waktu kita mau mencari required percentage, berarti kita hanya perlu mencari tahu berapa tingginya si Amira dibagi dengan tingginya si pria dikalikan dengan 100%. Nah, tingginya si
tingginya si Amira adalah X. Tingginya si pria adalah 25 per 30X dikalikan dengan 100%. Nah, dari sini kita bisa mengetahui X dibagi 25 per 30X itu sama dengan 30X per 25X. Sehingga X-nya bisa menjadi 1 ya, atau bisa tinggal dicoret begitu gampangnya. Dikali dengan 100%. Nah, 30 dibagi 25 itu kita bisa kecilkan, sama-sama dibagi 5, begitu ya. Sehingga menjadi 6 per 5 dikali 100%. Nah, kemudian 6 per 5 itu kita bisa kecilkan lagi menjadi dengan 20. Sehingga di sini kita bisa mengetahui tingginya Amira, ya, Amira H itu sama dengan 120% dari pria H, gitu ya. Sehingga jawaban daripada soal ini adalah 120%, gitu ya. Jadi, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang persentase in our practical situation. Oke, dan bisa tunggu lagi konten-konten saya di dalam video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. God bless you.